Selain menjarah toko, masa yang marah ini juga melakukan tindakan kriminal, yaitu salah satunya melakukan pemerkosaan wanita-wanita Tionghoa. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di malam ini aku akan kembali lagi menceritakan sebuah kisah kelam yang menimpa seorang gadis keturunan Tionghoa bernama Ita Marta Dinata. Kalian pernah dengar nggak nama ini? Nama Ita Marta Dinata ini. Kalian tahu siapa dia? Mungkin sebagian di antara kalian ada yang tahu, tapi ada juga yang belum tahu nih ya. Nah, jadi Ita Marta Dinata ini merupakan korban pelecehan seksual saat kerusuhan Mei 1998 sedang terjadi. Tapi meskipun begitu, Ita ini berhasil survive dan berusaha bangkit untuk menuntut keadilan atas peristiwa tragis itu. Tapi sayangnya, sebelum keadilan berhasil dia dapatkan, lagi-lagi ada sebuah peristiwa sadis yang kembali menimpanya untuk kedua kali. Dan aku sengaja bawain kisah ini sekarang, sebelum nanti semuanya dilarang sama RUU penyiaran ya kan. Semuanya aja dilarang. Salah. Jelas aku menolak RUU penyiaran, Tapi ya udahlah, kita doakan aja semoga itu nggak disahkan kan. Tapi ini nih, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu ya, bahwa semua informasi yang aku sampaikan di video kali ini aku rangkum dari berbagai artikel dan juga jurnal. Jadi kalau misalnya ada beberapa informasi yang terlewat atau misalnya kurang tepat gitu, kalian boleh perbaiki dan tambahin aja di kolom komentar di bawah, ya. Sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, sebelum masuk ke peristiwa yang menimpa Ita Marta Dinata, terlebih dahulu aku mau membahas tentang masa Orde Baru dulu ya. Karena memang pemerintah Orde Baru ini tidak bisa dilepaskan dari kejadian tragis yang menimpa Ita. Jadi, kalau kita mundur ke belakang, tepatnya pada tanggal 12 Maret tahun 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS mengeluarkanlah itu sebuah surat keputusan yang berisi tentang pemberhentian Bung Karno sebagai presiden. Dan sebagai gantinya, mereka pun mengangkat Maijen Soeharto yang memang sebelumnya menjabat sebagai Panglima TNI di bidang pemulihan keamanan dan ketertiban menjadi Presiden Indonesia yang kedua nih, menggantikan Bung Karno. Nah, pengangkatan Maijen Soeharto ini menandai dimulainya rezim Orde Baru dan berakhirnya rezim Orde Lama ya. Nah, setelah Pak Harto resmi menduduki kursi presiden, masyarakat sangat berharap bahwa Indonesia ini akan menjadi lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Dan FYI, sebelum-sebelumnya tuh emang Indonesia kenapa, Nadia? Indonesia tuh mengalami hiperinflasi, di mana harga kebutuhan pokok di Indonesia waktu itu meningkat drastis hingga menyentuh angka 600%. Makanya ketika ada pergantian presiden ini, masyarakat Indonesia kala itu betul-betul mendambakan adanya perubahan ke arah yang lebih baik lah gitu. Dan ternyata harapan itu betulan jadi kenyataan, karena di masa awal kepemimpinannya Presiden Soeharto ini, Presiden Soeharto berhasil membuat perubahan yang sangat positif di berbagai bidang. Pertama nih, perubahan di bidang sosial, Kala itu Presiden Soeharto ini berhasil mengurangi angka kriminalitas di Indonesia sehingga rakyat kita ini bisa hidup dengan damai kala itu. Saat itu jarang sekali ada perampokan, pembunuhan, pembegalan atau tindak kriminal lainnya lah. Masyarakat ini cenderung bersikap lebih tertib dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, situasi politik juga menjadi lebih stabil karena Pak Harto ini membatasi jumlah partai politik di Indonesia. Kalau di masa Orde Lama itu ada sekitar 30-an partai, di awal pemerintah Orde Baru itu cuma ada 10 partai aja. Terus di tahun 1973 dari 10 partai itu dikurangi lagi, jadi cuma 3 partai yang tersisa, Partai Golkar, PDIP, sama P3. Nah, penyederhanaan partai ini dilakukan dengan dua tujuan. Pertama, untuk mengurangi konflik di bidang politik, dan yang kedua supaya pemerintah ini lebih mudah lah gitu dalam membangun perekonomian negara ya. Nah, itu yang kedua. Lanjut yang ketiga lagi. Ketiga ini perubahan positif di bidang infrastruktur. Pemerintahan Orde Baru berhasil membawa perubahan besar-besaran di bidang pembangunan. Dimana pada saat itu Presiden Soeharto ini menginisiasi pembangunan berbagai fasilitas publik macam sekolah, puskesmas, waduk, jalan, tol, dan juga gedung-gedung tinggi untuk perkantoran. Nah, saking masifnya pembangunan kala itu, Presiden Soeharto tuh sampai-sampai diberikan julukan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia loh. Terus yang keempat, kemajuan pesat di bidang ekonomi. Kala itu Presiden Soeharto berhasil mengendalikan masalah hiperinflasi yang sudah terjadi sejak Orde Lama itu, dimana kalau sebelumnya inflasi mencapai angka 600%, di masa Orde Baru inflasi ini mulai turun hingga menyentuh angka 9% aja. Berapa kali lipat tuh diturunkan kan? Dan selain berhasil menangani masalah inflasi,
Presiden Soeharto juga berhasil menstabilkan perekonomian masyarakat Indonesia. Nah, dah tuh kan, itulah tadi tuh beberapa sisi-sisi positifnya. Tapi yang namanya hidup selalu ada positif dan juga ada negatifnya kan, Wak. Nah, di balik semua perubahan positif itu ada juga memang, Wak, beberapa kekurangan atau sisi negatif lah gitu yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, sekarang gantian nih, aku sebutkan sisi negatifnya ya, Wak. Sisi negatifnya atau sisi kontranya. Pertama, masyarakat kala itu merasa adanya ketidakadilan, Wak, dalam bidang politik karena mereka dilarang berpartisipasi dalam urusan pemerintahan. Jabatan di kursi pemerintahan itu, Wak, hanya didominasi oleh orang-orang kaya dan juga orang-orang yang berpengaruh aja. Dan kondisi ini juga dikenal dengan sebutan itulah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Wak, masyarakat ini juga merasa bahwa pemerintahan Orde Baru ini melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terlebih dengan adanya operasi Petrus itulah, penembakan misterius itu. Seperti yang aku bilang tadi, Wak, pada masa Orde Baru itu kan memang angka kriminalitas di masyarakat tuh jadi turun drastis sekali kan. Nah, ternyata hal itu tidak terlepas dari upaya pemerintah, yaitu ya menembak mati orang-orang yang berpenampilan seperti preman gitu, Wak. Misalnya orang-orang yang punya tato, yang bertindih, ada luka codet misalnya di tubuhnya kan. Nah, orang-orang dengan ciri-ciri seperti itu biasanya terindikasi sebagai pelaku tindak kriminal seperti pencurian, penjamretan, perampokan, dan juga kejahatan-kejahatan lainnya, Wak. Tapi di sisi lain nih, Wak, ya, sebagian masyarakat Indonesia ternyata tidak setuju dengan adanya operasi itu karena ya dianggap tidak manusiawi lah kan. Harusnya kan mereka ini dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku gitu kan, bukan asal dihabisi aja, belum tentu semuanya juga jahat gitu kan. Itulah pemikiran masyarakat, Wak. Dan by the way, aku juga pernah bahas tentang Petrus ini, kalau misalnya kalian belum tahu di video sebelumnya, nanti kalian boleh tonton aja habis video ini ya. Nah, itu yang kedua. Terus lanjut lagi ke sisi yang ketiga, Wak. Kebebasan pers pada masa Orde Baru sangat dibatasi. Seperti yang sudah kalian tahu, Wak, masyarakat dan juga media pers kala itu tidak bisa mengkritik pemerintah secara terang-terangan loh. Sama nih kayak apa yang mau terjadi sebentar lagi kalau misalnya itu disahkan. Serius aja. Dulu nih ya, kalau misalnya mereka berani memprotes kebijakan yang dilakukan pemerintah, Wak, biasanya nanti mereka akan ditangkap dan juga dipenjarakan. Pokoknya otoriter kali lah, Wak. Terus yang keempat, Wak, pemerintah Orde Baru ini terindikasi ya melakukan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Jadi kala itu etnis Tionghoa ini dilarang bercakap-cakap loh, Wak, memakai bahasa asli mereka yaitu bahasa Mandarin, nggak boleh. Dan sebagai gantinya mereka ini wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan selain itu juga, Wak, etnis Tionghoa ini juga diwajibkan mengganti nama mereka dengan nama Indonesia. Misalnya nama aslinya misalnya Ong Tiong Ham gitu kan. Terus nanti harus diganti nih jadi Oi Hartono gitu. Pokoknya harus ada unsur Indonesianya di nama mereka, Wak. Belum cukup sampai di situ aja, pemerintah juga membedakan KTP etnis Tionghoa dengan KTP orang pribumi loh. Menurut sumber yang kami baca nih, Wak, ya, KTP etnis Tionghoa itu biasanya nanti diberi kode khusus tuh, macam kode A01. Nah, kode itu menandakan bahwa mereka dianggap pendatang dan bukan orang asli Indonesia. Dan pembedaan ini ternyata berdampak sangat fatal, Wak, karena disinilah mulai muncul sentimen anti Tionghoa di kalangan masyarakat pribumi. Atau gampangnya gini, masyarakat pribumi kala itu menyimpan bibit-bibit kebencian terhadap etnis Tionghoa. Dan semakin hari kebencian itu juga semakin besar lagi, Wak, karena etnis Tionghoa ini dianggap lebih mapan secara ekonomi dibanding dengan orang-orang pribumi. Jadi di sini etnis Tionghoa ini didiskriminasi oleh dua pihak sekaligus gitu loh, Wak, oleh pemerintah sama kaum pribumi kala itu ya. Tapi di sini meskipun ada banyak sekali hal negatif yang terjadi pada pemerintah masa Orde Baru, masyarakat Indonesia khususnya etnis Tionghoa tuh ya tidak bisa berbuat banyak. Secara kan mereka tuh macam nggak punya power gitu loh, Wak, untuk melawan pemerintah. Mengkritik aja ditangkap. Hingga akhirnya, Wak, pada bulan Mei tahun 1998 terjadilah sebuah kerusuhan besar di mana masyarakat Indonesia beramai-ramai menuntut Presiden Soeharto agar mundur dari jabatannya. Nah, peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai kerusuhan Mei 98 dan menjadi cikal bakal terjadinya aksi tragis yang menimpa etnis Tionghoa, khususnya Ita Marta-Dinata. Jadi di video ini selain aku menjelaskan soal Ibu Ita Marta-Dinata, aku juga agak spill soal kerusuhan Mei 98 ya, karena banyak juga di antara kalian yang pengen aku ngebahas soal kerusuhan 98. Di sini aja lah sekalian semua ya. Nah, jadi, Wak, kerusuhan Mei 98 ini tidak serta-merta terjadi begitu saja tentunya. Kerusuhan ini, Wak, bermula dari adanya krisis moneter yang menghantam Indonesia sejak bulan Juli tahun 1997. Kala itu nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah drastis, Wak, melemah drastis. Dari yang semula 2.380 rupiah berubah jadi berapa? 16.305 rupiah
per dolar. Dengan kata lain apa? Nilai tukar rupiah ini betul-betul melemah sebanyak 800%, Wak. Nah, menurunnya nilai tukar rupiah itu berdampak besar lah pada perekonomian masyarakat. Dan yang pertama kali terkena dampak inflasi ini adalah perusahaan-perusahaan besar, di mana saat itu ada 70% perusahaan di Indonesia yang mengalami kebangkrutan dan terpaksa mem-PHK semua karyawannya, Wak. Alhasil dalam kurun waktu beberapa bulan aja, Wak, ada sekitar 20 juta orang menjadi pengangguran. Nah, karena jumlah pengangguran ini semakin banyak, perekonomian masyarakat ya jadi ikut terdampak lah ya kan. Di titik ini, Wak, mereka sudah tidak sanggup lagi membeli bahan-bahan pokok loh, karena harganya makin melambung tinggi. Parahnya lagi, pemerintah kala itu, Wak, ya tidak berhasil menangani krisis moneter ini, sehingga membuat masyarakat menjadi marah. Kita nggak bisa nih hidup dengan kondisi seperti ini, Bapak Ibu. Sudah sadar kita butuh perubahan nih, kita butuh ganti presiden, kata mereka. Nah, didorong oleh pemikiran itu, pada awal tahun 1998, masyarakat Indonesia pun berbondong-bondong lah itu, Wak, melakukan aksi protes dan menuntut Presiden Soeharto supaya mundur dari jabatannya. Nah, menariknya di sini, Wak, aksi protes itu nggak terjadi di 1-2 tempat aja loh, tapi terjadi secara beruntun di beberapa kota sekaligus, macam di Solo, di Jogja, Medan, Palembang, dan juga Jakarta tentunya. Pada tanggal 12 Mei tahun 1998, ada sekitar 6.000 mahasiswa berkumpul di Universitas Trisakti dan merencanakan aksi protes mereka di gedung MPR DPR di Jakarta. Awalnya semua berjalan dengan lancar-lancar aja, mereka datang baik-baik aja lah gitu, Wak. Tapi pas baru aja mereka sampai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat, Wak, mereka udah dihadang oleh ribuan aparat gabungan yang terdiri dari polisi dan juga TNI. Nah, penghadangan itu yang membuat mahasiswa nggak jadilah berdemo di gedung MPR DPR itu sesuai rencana mereka. Tapi sebagai gantinya, Wak, mereka menutup jalan-jalan utama di Jakarta dan melakukan aksi demo di sana. Meski memang aksi itu tidak berjalan sesuai rencana kan, karena memang rencana mereka di depan gedung MPR DPR kan. Nah, rombongan mahasiswa tadi tetap berdemo secara damai-damai aja, Wak. Dan ketika waktu menunjukkan pukul 5:05 sore, rombongan mahasiswa ini bergeraklah kembali ke Universitas Trisakti, tempat mereka start tadi tuh. Tapi di sini di tengah perjalanan waktu mau balik nih, tiba-tiba ada, Wak, oknum aparat yang mengejek rombongan mahasiswa itu dengan kata-kata kotor katanya. Entah gimana ejekannya, Wak, tapi yang jelas hal itulah yang langsung memantik emosi mahasiswa. Dengan cepat situasi yang semula itu aman damai aja, Wak, berubahlah langsung jadi memanas. Dan dalam hitungan detik aja, Wak, terjadilah itu bentrokan fisik antara mahasiswa dengan aparat. Mulai ricuh lah di sini kan, Wak. Lalu karena jumlah mahasiswa pada saat itu banyak kali kan, pihak aparat juga ngerasa kewalahan tuh di situ. Nah, di sinilah, Wak, mereka mulai menembakkan gas air mata untuk membubarkan mahasiswa dan juga menghentikan kericuhan itu. Tapi bukannya bubar, Wak. Tembakan gas air mata tadi malah membuat situasi jadi makin nggak terkendali lagi, Wak. Mahasiswa-mahasiswa yang lagi marah ini langsung nyerang baliklah ke aparat kan. Di tengah-tengah bentrokan itu, pihak aparat kembali menembak massa, tapi kali ini dengan menggunakan pistol, bukan gas air mata lagi, Wak. Dan ternyata tembakan itu mengenai dan menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. Dan mulai ada korban nih ya kan. Nah, jatuhnya korban dari pihak mahasiswa inilah yang langsung kembali lagi menyulut amarah masyarakat luas. Mereka menganggap bahwa pemerintah dan aparat sudah bertindak represif atau melanggar hak asasi manusia. Udah nggak betul nih, nggak betul pemerintah sama antek-anteknya. Padahal kami cuma mau menyampaikan aspirasi aja kan, tapi kok malah kami dibunuh gitu. Nah, didorong dari amarah itu, Wak, keesokan harinya tanggal 13 Mei tahun 1998 kembali lagi terjadi aksi demo yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat. Jadi di sini bukan cuma mahasiswa aja yang berdemo, masyarakat juga ikut turun tangan. Dan selain itu, Wak, konon katanya juga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ikut menyusup tuh di dalam barisan massa yang berdemo itu. Nah, oknum-oknum ini diduga menjadi provokator lah itu yang membuat aksi demo itu pun makin menggila lagi, Wak. Di titik ini, Wak, massa yang marah ini sudah di tahap merusak fasilitas-fasilitas umum, macam pos polisi dihancurkan sama mereka, halte, gedung, mall, dan juga kendaraan yang lewat dihabisin sama mereka semua. Dan selain melakukan perusakan, Wak, disinilah massa yang marah juga menjarah dan juga merusak toko-toko milik etnis Tionghoa. Kenapa Tionghoa yang dihabisi sama mereka? Macam yang aku bilang tadi, Wak, masyarakat ini kan memang sudah lama menyimpan bibit-bibit kebencian gitu kan sama etnis Tionghoa kala itu kan, karena perbedaan status ekonomi mereka tuh. Dan setelah adanya krisis moneter, kebencian itu jadi makin besar lagi. Kok enak kali kalian, kami susah payah dihantam krisis kayak gini, tapi kok kalian tetap hidup berkecukupan? Nggak terima mereka ini. Pemikiran itulah yang akhirnya membuat etnis Tionghoa turut dijadikan sasaran amuk massa juga, Wak. Selain menjarah toko, massa yang marah ini juga melakukan tindakan kriminal, yaitu salah satunya melakukan pemerkosaan wanita-wanita Tionghoa. Nah, salah satu korban dari aksi keji itu adalah orang yang akan kita bahas di malam ini, yaitu Ita Marta Dinata.
Sekarang baru kita masuk ke kisah Ita Marta Dinata ya. Dan sebelum aku membahas tragedi yang menimpa Ita, aku mau sedikit dulu menjelaskan tentang latar belakang Ita Marta Dinata ini ya. Jadi Ita Marta Dinata ini adalah seorang remaja keturunan Tionghoa yang pada saat itu baru berusia 18 tahun dan bersekolah di SMA Paskalis kelas 3 jurusan IPS. Nah, ayahnya Ita ini adalah seorang pengusaha furniture yang bernama Leo Haryono. Sementara ibunya bernama Wiwin Haryono yang merupakan anggota di sebuah komunitas yang bergerak di bidang hak asasi manusia loh. Ita sama keluarganya ini tinggal di sebuah perkampungan Tionghoa di wilayah Sumur Batu yang ada di Jakarta Timur. Awalnya kehidupan Ita ini berlangsung baik-baik aja sampai akhirnya pada suatu siang inilah dia di bulan Mei tahun 1998 ini terjadilah kan itu aksi protes besar-besaran di Jakarta. Nah, sekelompok massa yang protes ini tiba-tiba mendatangi komplek perumahan Ita yang notabene-nya juga perumahan Tionghoa kan. Mereka datang ke sana untuk melampiaskan amarah mereka juga. Naasnya rumahnya Ita tidak luput dari sasaran amarah massa. Mereka beramai-ramai tuh menjebol pintu rumah Ita lalu masuklah ke dalamnya. Waktu nyampe di dalam inilah mereka dengan tega melakukan sebuah aksi keji, yaitu memperkaos Ita yang pada saat itu memang lagi ada di rumah. Tapi untungnya nih peristiwa tersebut tidak sampai merenggut nyawanya Ita karena banyak loh korban-korban pemerkosaan udah habis di perkaos tuh langsung dibunuh, tapi Ita enggak, dia masih berhasil selamat lah gitu, meskipun mengalami luka fisik dan juga trauma berat tentunya. Nah, meski sangat dirugikan atas peristiwa itu, Ita waktu itu nggak berani berbuat banyak. Dia memilih diam karena dia khawatir nih oknum massa tadi bisa bertindak lebih kejam lagi. Ya udahlah, mending aku diam aja daripada nanti aku kenapa-napa. Nah, pemikiran itu terjadi bukan tanpa alasan. Kalian tahu sendiri lah kan, kala itu kan sentimen anti Tionghoa ini masih sangat melekat kali di masyarakat kan. Nah, akhirnya ya udah Ita memilih bungkam tuh walaupun dia udah dikutukan gitu. Tapi kekhawatiran itu perlahan mulai sirna nih ketika adalah ini seorang aktivis bernama Ita Fathia Nadia, namanya sama-sama Ita di depannya. Ibu Ita Fathia ini mendatangi Ita dan juga wanita-wanita Tionghoa lainnya yang menjadi korban atas pemerkosaan itu. Di situ Bu Fathia ini memberikan support dan juga mendorong agar korban-korban ini mau melaporkan kasus itu kepada pemerintah Indonesia. Kalian jangan diam aja, ini kasus besar loh, kalian harus bersuara supaya pemerintah juga turut bertanggung jawab. Gak usah lah Bu, lebih baik kami diam aja soalnya kami takut ada apa-apa. Udah, kalian gak usah takut, ada ibu yang akan bantu kalian. Dan ternyata Bu Fathia itu betulan gak main-main loh sama ucapannya. Dia dan beberapa aktivis perempuan lainnya berulang kali melapor kepada pemerintah akan kejadian tragis ini Tapi sayangnya perjalanan mereka menemui jalan terjal karena memang beberapa oknum pemerintahan justru meragukan laporan dari mereka. Masa sih kayak gitu, hoax kali ini kayak gitu. Tapi meskipun laporan itu tidak digubris, Bu Fathia dan juga para aktivis yang lain ini pantang menyerah Mereka terus menyuarakan kasus pemerkosaan ini hingga akhirnya ada beberapa media asing yang tertarik untuk meliput kasus mereka Puncaknya pada suatu hari Dewan PBB tertarik tuh mengundang wanita Tionghoa yang menjadi korban pemerkosaan untuk bersaksi di sidang PBB yang akan digelar di New York. Dan entah gimana detailnya waktu itu tapi akhirnya diputuskan bahwa akan ada 6 orang yang akan berangkat dan akan mewakili para korban yang ada di Indonesia ini untuk bersaksi di sidang PBB Dan 2 dari 6 orang itu adalah Ita Marta Dinata serta ibunya Wiwin Haryono. Disuruh berangkat ngasih kesaksian nih kan. Tapi sayangnya sebelum sidang itu berlangsung lagi-lagi ada sebuah peristiwa tragis yang menimpa Ita untuk kedua kalinya. Jadi ceritanya waktu itu hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 98, Ita dan juga keluarganya bangun pagi lah seperti biasa. Ayah ibunya pergi bekerja, sedangkan Ita memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah karena dia ini lagi sibuk menyiapkan keperluan sebelum dia bersaksi di sidang PBB nanti. Sehingga di hari itu Ita sendirian aja nih di rumah. Awalnya semua memang berjalan dengan normal Sampai akhirnya sekitar jam 6 sore di hari yang sama, Pak Leo, bapaknya Ita ini melihat ada kejanggalan di rumahnya. Jadi waktu dia baru balik pulang kerja tuh dia nengok jendela rumah mereka udah rusak parah, macam habis dia hancurin sama orang lah gitu. Ada apa nih? Jangan-jangan dijarah lagi nih rumahku. Akhirnya dengan cepat dia pun membuka pintu rumah untuk memastikan dugaannya ini. Nah, pas sudah masuk ke dalam rumah, Pak Leo ini melihat tidak ada kejanggalan apapun tuh dalam rumah. Rumahnya dalam kondisi rapi gitu. Soalnya tidak terjadi apa-apa kan, Ya cuma jendelanya aja tuh yang rusak. Nah, meskipun begitu, entah kenapa Pak Leo tuh udah ngerasa ada sesuatu yang nggak beres tuh. Dia pun langsung lah manggil anaknya. Dia tahu anaknya ada di rumah kan. Ita kamu di mana nak? Kamu nggak apa-apa kan nak? Gitu. Tapi panggilan tuh sama sekali nggak dijawab sama si Ita. Khawatir terjadi sesuatu, Pak Leo pun langsung lah naik ke kamarnya Ita yang memang berada di lantai 2. Nah, pas baru aja buka pintu, disitulah Pak Leo melihat bahwa Ita sudah
sudah tewas dalam kondisi yang sangat amat mengenaskan. Ita tewas bersimbah darah dengan beberapa luka tusuk di tubuhnya. Dan gak cuma itu aja, Wak, Pak Leo juga, aduh ya Allah, Pak Leo juga menyaksikan bahwa leher anaknya ini sudah terluka parah sampai hampir putus karena sayatan pisau. Dan selain itu, ada sebuah batang kayu yang menancap di bagian vitalnya Ita. Ada, Wak, astagfirullahalazim. Ya Allah, ada. Ya Allah, macam mana lah perasaan Pak Leo waktu itu kan, Wak. Tapi setelah menemukan anaknya tewas, Pak Leo tuh nggak langsung lapor ke polisi, Wak. Tapi beliau ini langsung menelpon ke aktivis perempuan lainnya yang bernama Lili Zakiyah supaya minta bantuan ke Bu Lilin ini. Terus nggak lama kemudian Bu Lilin pun datanglah segera langsung ke rumahnya Ita bersama sama Bu Fatia tadi, Ibu Fatia Nadia tuh loh, aktivis yang dukung mereka tadi. Nah, sesampai di sana mereka berdua pun langsung lah naik ke kamarnya Ita dan mengecek kondisi jasadnya. Dan setelah melihat jasadnya itu mereka langsung mikir, ini udah jelas pembunuhan. Pasti ada nih oknum-oknum yang sengaja mengincar Ita untuk dihabisi. Dan untuk membuktikan dugaan itu, mereka pun segeralah baru melaporkan kasus itu ke kantor polisi. Mereka berdua meminta polisi supaya mengusut tuntas kematian Ita dan juga menangkap pelakunya, Wak. Dan entah gimana detail penyelidikannya ya kami nggak dapat. Tapi yang jelas, Wak, nggak lama dari situ polisi ini tiba-tiba mengumumkanlah ini bahwa mereka sudah menangkap pelaku di balik tewasnya Ita. Pelaku itu adalah seorang pria, umurnya 22 tahun, namanya Suyadi alias Otong alias Bram. Nah, Suyadi ini adalah tetangganya Ita, Wak, yang merupakan pecandu obat bius. Pada saat itu dia ini menghabisi nyawa Ita karena dia takut ketahuan ketika dia sedang mencuri di rumahnya si Ita. Jadi menurut keterangan polisi kala itu, Wak, ya, kronologi kejadian itu kurang lebih kayak gini. Pada suatu siang Suyadi ini menyusuplah masuk ke dalam rumahnya Ita dengan tujuan mencuri barang-barang berharganya. Tapi sebelum dia berhasil mengambil barang-barang itu, Ita tiba-tiba nengok keberadaan dia. Langsung dia teriak, "Maling, maling," kata Ita. Mendengar teriakan itu, Suyadi jadi panik lah kan. Dia langsung dikejarnya Ita sampai ke lantai 2 tuh, sampai ke kamarnya. Dan karena takut teriakan Ita itu bikin aksinya ini ketahuan, Suyadi pun segera langsung mengambil pisau dan menusuknya dengan membabi buta. Tapi rupanya penusukan itu tuh belum berhasil menewaskan Ita, tua. Waktu ditengok Ita masih bernafas katanya, walaupun memang dalam kondisi bersimbah darah. Nah, melihat Ita yang masih bernafas, disitulah dia kembali diambilnya lagi pisaunya, dilukainya lah itu lehernya Ita sampai Ita betulan tewas. Dan yang lebih jahatnya lagi, Wak, setelah Ita tewas, Suyadi ini pun katanya dengan tega melakukan aksi pemerkosaan terhadap jasadnya Ita. Dan setelah puas melakukan aksi kejam itu, barulah tuh dia buru-buru pergi meninggalkan rumah Ita. Dah tuh, itu yang dibilang polisi kala itu, Wak. Tapi di sisi lain, sebagian masyarakat terutama para aktivis yang nggak percaya lah sama keterangan polisi, Wak. Kenapa? Karena proses penyelidikan sampai akhirnya mereka bisa menyimpulkan kronologi itu tidak dilakukan secara terbuka. Tahu-tahu dapat tersangkanya, diumumkan ini tersangkanya ya gitu, ha. Proses penyelidikannya nggak jelas kayak gimana gitu, ha. Dan selain itu mereka juga jadi mikir, masa sih ada perampok yang tega menghabisi korban sesadis itu hanya karena dia takut ketahuan? Dia ngelakuin itu kan pasti butuh waktu kan, Wak. Udah ketahuan misalnya nih, mohon maaf kalau memang itu terjadi, dah dihantam sekali kabur lah dia. Nih kok sampai segitunya gitu loh. Gak sekedar dihabisi aja loh, Wak. Sempat juga dilecehin sama pelaku nih. Betul lah nih perampokan apa enggak? Kok kayak ada yang janggal nih di sini, kata mereka. Nah, di saat yang sama para aktivis ini juga menyadari bahwa Ita tewas sebelum dia bersaksi tentang pemerkosaan massal yang menimpa wanita Tionghoa. Nah, disinilah mulai itu spekulasi bahwa kematian Ita ada hubungannya dengan rencana kesaksian itu. Kemungkinan ada nih pihak-pihak yang tidak suka apabila Ita menceritakan kisah kelam itu di dunia internasional. Makanya pihak-pihak itu sengaja menghabisi Ita untuk membungkam suaranya, Wak. Entah dugaan yang mana yang benar, Wak, ya, tapi yang jelas kematian Ita Martadinata membuat para korban yang sebelumnya ingin menuntut keadilan jadi diurungkan ya niat mereka semua, Wak. Menurut keterangannya Bu Fatia, Wak, ya, para korban ini takut menyuarakan kejadian tragis itu lagi karena mereka khawatir dihabisi secara sadis macam apa yang menimpa sama Ita Martadinata. Nah, karena kekhawatiran itu, alhasilnya cuma ada 152 laporan pemerkosaan aja, Wak, dari kerusuhan Mei 98 itu yang dicatat sama tim pencari fakta. Padahal bisa jadi realitanya lebih dari 152 orang itu, Wak. Tapi sayangnya pilihan mereka lebih memilih untuk menutup rapat-rapat memori kelam itu dan tidak melaporkan kepada siapapun sampai dengan hari ini. Astagfirullah. Coba bisa narik napas aku.
Oke Wak, jadi itu tadi kisah tragis yang menimpa seorang wanita keturunan Tionghoa bernama Ita Marta Dinata. Kadang-kadang kalau misalnya ngebahas sejarah tuh kita jadi ngerasa sedih juga Wak ya, karena ternyata nggak semua kisah sejarah itu ada kisah yang indah, adalah kisah yang indah untuk diceritakan gitu. Ada juga kisah kelam yang menyayat hati ya, seperti apa yang dialami sama Ita Marta Dinata Wak. Tapi terlepas dari penyebab kematiannya, semoga Ita Marta Dinata diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan semua keluarganya diberikan keikhlasan dan juga ketabahan yang seluas-luasnya. Dan selain itu kami juga berharap semoga kedepannya tidak akan ada lagi kasus diskriminasi maupun kasus pemerkosaan etnis seperti ini lagi. Be-be aja lah kita semua Wak. Apapun suku dan etnis kalian, kita semua bersaudara kan, satu Indonesia kita ini. Sebelum aku nutup videonya, aku mau nanya ke kalian, apakah kalian percaya dengan pernyataan polisi kala itu bahwa Ita meninggal karena habis dirampok? Atau kalian di sisi yang lebih percaya bahwa memang ada pihak-pihak yang sengaja menghabisi Ita untuk membungkam suaranya? Dan tentunya kalau misalnya ada informasi yang tidak aku sebutkan dan mungkin ada yang keliru yang aku sampaikan di sini, kalian boleh tambahin semua informasi tersebut dan juga bisa perbaiki semuanya di kolom komentar di bawah Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya apa? Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Ada yang manggil aja. Dengar gak sih? Nanti coba putar ya. Ada nggak? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya apa? Ada yang manggil. Ini aku jar. Nat gitu. Nggak mungkin orang-orang ada yang manggil aku Nat kan, Mbak. Kak.